Sini ngumpul. Kita tonton aksi gila, Fang Yuan. Seseorang teriak. Nyuruh dia serahin si cada musim gugur sekarang. Atau mati konyol. Benda spiritual ini bisa balikin waktu setelah kematian. Tapi sayangnya, setiap kali dipakai, benda ini merusak takdir. Bikin dunia makin kacau dan bahaya. Pria itu mengancam. Kalau hari ini, semua faksi aliran putih udah kumpul buat ngancurin dia. Dan sekte iblisnya, orang lain dengan tangan api manggil Fang Yuan iblis. Sialan, demi menyempurnakan si cada itu, dia nekat ngebantai ribuan orang dan ngelakuin dosa yang tak termaafkan. Seorang cewek teriak, bilang iblis ini udah mempermalukan dan merampas kesuciannya 300 tahun lalu. Gak cuma bantai keluarganya, dia juga musnahin 9 generasi keturunannya. Sejak saat itu, dendamnya ke Fang Yuan gak pernah padam. Mereka semua ngepung dia, bilang, hari ini adalah hari kematiannya, dan aura bos terakhir pun muncul. Badannya berlumuran darah, menatap tajam dengan mata merah. Setetes darah jatuh ke tanah, dan semuanya langsung maju nyerang. Sementara Fang Yuan santai aja. 6 jam berlalu. Tanah hancur berantakan saat mereka ngepung. Dia, Fang Yuan, cuma ngelirik, cukup bikin musuhnya ragu mundur. Dan inilah puisi pertama sang legenda dimulai. Matahari terbenam di atas gunung biru. Bulan musim gugur membawa angin musim semi. Pagi bagai rambut halus dan malam seperti salju. Sukses atau gagal. Saat menoleh, tak ada yang tersisa. Tiap Fang Yuan baca puisi, aku pasti jelasin. Karena percuma baca ginian, kalau nggak paham maksudnya. Matahari tenggelam di gunung biru itu, artinya, nggak peduli seberapa terang kamu bersinar sekarang. Waktu pasti bakal matiin cahayamu suatu saat nanti. Bulan musim gugur dengan angin musim semi. Gugur berarti kematian. Semi itu kebangkitan. Jadi saat dia bilang gitu, artinya kehancuran. Dan kebangkitan itu terjadi barengan. Keduanya wajib ada. Nggak mungkin ada yang lahir kalau nggak ada yang dihancurin. Pagi, bagai rambut halus, artinya sesuatu yang rapuh. Sangat sementara. Malam seperti salju, dingin, dan mengubur segalanya. Jadi, hal baik itu cepat berlalu, dan pada akhirnya, semuanya pasti bakal terkubur. Intinya Fang Yuan bilang, nggak ada yang abadi. Moralitas itu sampah karena ujungnya semua mati. Makanya, cuman orang yang tahan siksaan yang bisa bertahan hidup. Balik ke cerita. Dia, bayangin, posisinya nih. Dia bilang, semua memori hidup di bumi lewat. Awalnya, dia cuma mahasiswa yang nggak sengaja isekai ke sini. Hidup menderita selama 300 tahun, lalu kesepian lagi selama 200 tahun setelahnya. Banyak banget kenangan pahit yang terpendam. Semuanya muncul lagi, kayak kaset rusak di depan matanya. Dalam sekejap, lebih dari 500 tahun berlalu. Tapi akhirnya, dia gagal. Menjadi iblis itu artinya harus kejam. Diciptakan buat ngebunuh dan ngancurin. Nggak ada tempat di surga atau bumi buatnya. Anggap saja, dia musuh seluruh dunia. Dia bakal terus nanggung akibatnya. Tapi sekarang dia malah senyum. Bilang kalau si cada musim gugur ciptaannya ini berhasil. Dia bakal tetap jadi iblis di kehidupan. Selanjutnya, salah satu orang di belakang nanya, ngapain lu ketawa? Apa yang lucu iblis? Semuanya saling teriak awas. Takut dia ngeluarin serangan bunuh diri terakhir. Saat aura Fang Yuan makin meluap, mereka semua maju, nyuruh dia nyerahin sejardah itu. Tiba-tiba, ledakan energi terjadi. Semua orang nutup muka. Kekacauan pecah. Dan adegan langsung pindah ke sebuah desa yang damai. Di kuil, hujan turun rintik. Seorang kakek berdoa ke leluhur. Kami mohon berkahmu agar upacara ini membawa banyak pemuda dengan bakat dan kecerdasan super, darah baru dan harapan untuk keluarga. Dupa, habis, dan si kakek sujud. Semua ikut sujud, dan di luar beberapa tetua ngobrol, kalau waktu cepat berlalu. Setahun lewat dalam sekejap mata. Rasanya, upacara pemilihan itu baru kemarin. Mereka masih ingat jelas. Salah satunya menghela napas. Astaga!
Upacaranya udah besok. Apa kita akhirnya dapat bibit unggul? Klan Guiyua 3 tahun. Nggak nemu bakat asli. Yang lain memegang dagu. Benar juga. Desa Bi dan Desa Cianji udah mencetak banyak orang berbakat. Apalagi si Baning. Perkembangan alaminya ngeri abis. Tetua lain terdiam. Cuma dalam 2 tahun. Baning tembus rank 2 sebagai master. Gu, saking jagonya, bapak-bapak tua ini sampai ketar-ketir, bocah ini pasti bakal jadi pilar klan BI. Yang lain motong. Santai aja, kalian lupa kalau ada satu. Perhatikan bagian ini ya, jenius cilik muncul di keluarga Fang. 3 bulan udah bisa ngomong, 4 tahun jalan sendiri, 5 tahun nulis puisi, bocah ajaib lah. Pokoknya, sayangnya, orang tuanya meninggal cepat. Jadi dia diasuh paman dan bibinya. Tiba-tiba, kakek rambut putih buka pintu. Sebagai ketua klan, wajar kalau aku ngawasin semua. Bakat menjanjikan. Dan di antara mereka, Fang Yuan paling menarik perhatian. Pengalaman membuktikan, anak dengan ingatan setajam orang dewasa biasanya punya potensi gila. Kalau potensinya terbukti, dan kita asuh benar, mungkin dia bisa melawan Beaning. Walau cuma bakat rank B, dia bakal jadi kebanggaan klan gua. Terus, dia nyuruh semua orang tidur, karena besok upacaranya. Sementara itu, 2 orang mikir busuk. Hehe, kalau Fang Yuan ini berbakat tapi nggak punya backingan keluarga, mungkin dengan dukungan yang pas, dia bakal gabung kubuku, dan aku bakal kaya raya berabad-abad. Si tetua mengingatkan, kalau mau saingan, harus adil. Nggak boleh ada yang main kotor, yang bisa ngerusak persatuan klan. Semuanya ngucapin makasih, lalu pergi. Sementara kakek itu mikir, setidaknya masih ada harapan buat masa depan klan. Hujan turun di atap, dan tiba-tiba seseorang mengenali desa Guiyua. Yaps, Fang Yuan. Kita sadar, dia mundur 500 tahun. Si Cada, musim gugurnya, sukses. Bikin dia reinkarnasi, item gila, yang memutar balik waktu dari 10 makhluk mistis. Posisinya nomor 7. Jelas bukan barang receh. Sekarang, dia kembali bawa pengalaman 500 tahun. Untung baginya. Tapi, petaka buat seluruh dunia. Bab selanjutnya, bahas legenda lautan yang ada di dunia ini. Lautan ini ngatur aliran waktu dan siklus semua makhluk hidup. Dengan memakai kekuatan si Cada, kamu bisa berenang lawan arus. Kembali ke masa lalu. Banyak perdebatan soal mitos ini. Mayoritas orang nggak percaya dan bilang, itu cuma dongeng halu. Dikit banget yang berani percaya sama hal ginian. Itu karena semua yang pakai Cicada pasti bakal mati. Seluruh tubuh dan energi pengguna bakal jadi bensin buat ngasih makan si Cada itu. Dengan jaminan mati, ketidakpastian hasilnya, dan gak tahu bakal jadi apa setelahnya. Jarang banget orang yang punya nyali buat pakainya. Tapi, Fang mikir, gimana kalau rumor itu hoax? Dan ini semua cuma kebohongan elit. Kalau dia nggak sekarat dan tersudut parah, dia juga nggak bakal pakai. Tapi sekarang, dia yakin 100% udah terlahir kembali. Sayangnya dari awal, usahanya tuh gila-gilaan. Dia ngebunuh ratusan ribu orang, bikin langit murka, dan mancing dendam dari banyak orang. Semua itu cuma buat nyempurnain si Cada, yang akhirnya bawa dia ke masa lalu. Dan pastinya, meski dia balik, si Cada itu nggak ikut bersamanya. Gu, yang merupakan makhluk tipe ini, pada dasarnya adalah perwujudan kekuatan, jumlahnya tak terhingga, dan beberapa bakal hancur setelah dipakai 2 atau 3 kali. Ada juga yang bisa dipakai terus-terusan, asalkan nggak dipaksa sampai batasnya. Sedangkan si Cada ini satu-satunya yang cuma bisa dipakai sekali dan langsung hilang selamanya. Tapi Fang santai aja. Hilang ya? Nggak masalah. Dia bisa bikin lagi. Tinggal bantai setengah dunia lagi. Beres. Kalau dulu dia berhasil, masa sekarang
gagal. Lagian, menurut kalian, apa yang bakal dia lakuin selanjutnya? Tanpa si Kada, dia masih punya pengalaman 500 tahun. Dan harta raksasa rahasia. Sini ngumpul, kita tonton MC ngeri yang hafal semua kejadian masa depan. Sampai daftar orang terkuat yang belum lahir sekalipun. Ditambah pengalaman tempur 500 tahun yang dia miliki. Tapi kocaknya, dia malah bingung mau ngapain sekarang. Barang-barang penting yang dia butuhkan letaknya berjauhan dan cuma bisa diambil pada waktu tertentu. Terus ada satu masalah utama yang paling konyol, tenaga dalamnya saja belum kebuka sama sekali. Dia cuma manusia biasa yang bakal mati konyol diseruduk babi hutan. Biar cepat kuat dan tetap hidup, dia harus memeras habis sumber daya klan ini. Dengan tubuh selemah ini, mustahil dia bolak-balik ngelewatin pegunungan mematikan itu. Walaupun buat mantan Raja Iblis, berumur 500 tahun kayak dia, gunung-gunung begini cuma kayak taman bermain. Desa Gu ini ibarat rantai pengekang buatnya. Tapi, rantai ngeselin ini juga yang ngelindungin dia dari bahaya luar. Jadi, buat sekarang, nongkrong santai di desa ini adalah pilihan paling masuk akal. Setidaknya sampai dia mencapai tingkat 3 sebagai Master Gu. Untungnya, besok adalah upacara kebangkitan. Jadi, dia bisa mulai latihan. Dia cuma bisa ketawa geli, dengar kata bakat. Tiba-tiba saja, pintunya kebuka. Dan ada yang panggil dia kakak. Cowok itu masuk dengan canggung nanya, "Ngapain? Hujan-hujanan di situ?" Fang Yuan nengok dan langsung ingat kalau ini adalah saudara kembarnya. Si kembar ini bilang, dia sengaja mampir buat nutup pintu yang kebuka. Terus ngingetin, jangan sampai lupa kalau besok ada upacara kebangkitan. Kok kakak belum tidur juga sampai selarut ini? Fang Zheng sama sekali nggak kaget lihat kakaknya yang kelewat cuek. Dari kecil sifatnya memang begitu. Menurutnya, orang jenius emang selalu nyebelin dan beda jauh dari manusia biasa kayak dia. Beneran susah dimengerti. Dan Fang Gemaigu, biarpun mukanya fotokopian kakaknya, dia merasa cuma remahan rengginang, lahir dari perut yang sama, di detik yang sama. Tapi kok nasibnya bisa seapa sini? Kakaknya yang lahir duluan, punya bakat luar biasa gila. Sementara dia, cuma kayak batu kerikil. Orang-orang di sekitar bahkan sering nyinyir. Masa sih? Dia itu beneran adiknya Fang Yuan? Bikin Fang Zheng makin emosi. Tiap kali ngaca, bakat kakaknya itu ibarat beban berat buat mentalnya. Makin OP kakaknya, makin pendiam pula si adik ini. Melihat hal konyol ini, Fang Yuan malah ketawa dalam hati. Orang tua mereka tewas saat misi klan, pas dia masih 3 tahun. Paman dan bibinya sok baik merawat mereka. Padahal, ujung-ujungnya cuma mau rebut harta warisan dari orang tuanya. Awalnya, Fang Yuan mau pura-pura bego sambil ulur waktu. Tapi hidup mereka langsung berantakan. Jadi dia terpaksa pakai ilmu dari bumi buat bertahan hidup. Klan akhirnya mulai ngedukung dia dan bikin paman bibinya ketar-ketir. Tapi perhatian berlebihan ini justru bikin dia makin gampang akting. Jadi cowok dinginan, misterius, yang gak pedulian. Karena kejadian ini pas mereka masih bocah. Adiknya bahkan lupa gimana jahatnya paman mereka sebelum Fang Yuan unjuk gigi. Adiknya yang polos ini malah ngira si paman itu orang baik. Perhatikan baik-baik bagian ini. Plotnya bakal makin lucu. Adiknya jadi benci banget sama dia. Dan saat adiknya tahu dia punya bakat tingkat A, dia mulai nindas MC kita, yang padahal cuma dapat tingkat C. MC kita ngerasa takdir emang suka ngelawak. Dia yang selama 10 tahun dipuja sebagai kakak jenius, cuma dapat tingkat C. Sedangkan si adik cupu, yang selalu diremehkan, malah hoki, dapat bakat tingkat A. Pas itu terjadi, nasib mereka berdua bakal langsung kebalik. Fang Zheng tiba-tiba dipuja bak naga elit yang terbang ke langit ketujuh. Dan Fang Yuan dianggap kayak burung jatuh ke tanah. Dulu jelas, dia benci banget disingkirkan. Tapi itu kan 500 tahun lalu, baper sekarang juga nggak ada gunanya. Santai saja. Sekarang dia malah bisa memaklumi adiknya yang iri. Paman bibinya
yang serakah. Sampai musuh-musuh yang bakal dia hadapi ratusan tahun lagi. Di dunia kultivasi ini, yang kuat bakal bebas. Injek yang lemah, karena hukum alamnya memang begitu. Ini aturan pasti yang gak bisa diganggu-gugat. Semua orang rakus dan bakal rebutan kesempatan apapun demi bertahan hidup di dunia penuh darah ini. Nggak ada yang aneh. Pelajaran hidup kedua nih. Buat Fang Yuan, nggak ada kata benar atau salah. Cuma ada orang yang berusaha keras buat hidup. Walau kadang, caranya harus pakai numpang di atas penderitaan orang lain. Makanya, kalau ada yang berani ngalangin jalannya, siapapun itu, bakal dia tebas tanpa ampun. Ambisi di hatinya sangat besar. Dan dia tahu kalau jalan ninjanya ini cuma bisa terwujud dengan ngelawan seluruh dunia. Benar-benar petualangan solo karir yang penuh darah. Walaupun begitu, balas dendam murahan bukan gaya MC kita ini. Dia lirik adiknya dan nyuruh pergi. Tapi si bocah malah ketakutan setengah mati. Tatapan tajam Fang Yuan bikin dia ngerasa kayak ditelanjangi di tengah salju. Rahasianya langsung kebongkar semua. Sambil Jemeta, adiknya pamit bilang, "Sampai jumpa besok." Dia diam sebentar di luar, sebelum akhirnya lari terbirit-birit. Pagi harinya, ada yang iseng banget bikin keributan super berisik buat ngebangunin semua orang. Fang Yuan melek dengan mata berkantung tebal. Bocah 15 tahun, tapi mukanya udah kayak bapak-bapak. Semalaman dia pusing mikirin rencana sampai cuma tidur 2 jam doang. Tubuhnya beneran ampas. Belum kultivasi. Begadang dikit aja langsung tepar tak berdaya. Tapi tenang, mental baja ratusan tahunnya nggak bakal goyah. Semudah itu. Dia lalu, kalian pasti mikir cewek di jendela ini baik hati kan? Wah, jangan gampang ketipu. Dia senyum manis dan nawarin diri buat mandiin tuan mudanya. Klasik banget kan modusnya? Sambil basahin handuk, dia ngelap leher dan makein baju ke Fang Yuan. Jelas banget cewek ini lagi pamer pesona. Sayangnya, Fang Yuan malah bengong mikir hal lain. Kelihatannya manis. Tapi nyatanya, dia cuma mata kiriman si bibi, gak punya hati, dan siap nusuk dari belakang kapan saja. Tiba-tiba, Fang Zheng buka pintu manggil kakaknya dan mergokin si cewek. Lagi nempel manja, ngelus dada kakaknya. Sang adik langsung batin. Kapan ya gue bisa dilayani seromantis ini? Pelayan pribadinya emang beda jauh sama Shen Cui. Boro-boro, muda dan cantik. Pelayannya malah nenek-nenek keriput. Lagian dia cuma punya satu pelayan. Karena Fang Yuan kasihan dan minta bibinya ngirim bantuan. Dan biarpun cuma status pelayan biasa, posisi Shen Cui ini nggak bisa diremehin. Karena dia anak kepala pelayan yang ngurus seluruh rumah. Kekuasaannya lumayan gede di situ. Tapi MC kita dengan dingin nolak dan bilang dia nggak butuh dilayani. Soalnya di kehidupan lalu, dia sempat baper beneran sama pesona palsunya. Kalau saja dia beneran hoki, dapat bakat tingkat A. Kayak ekspektasi orang, cewek ini pasti bakal langsung diangkat jadi selir deh. Naik pangkat dari babu, jadi nyonya, masa depannya langsung cerah. Sayangnya, habis upacara bakat, kelakuan cewek ini langsung berubah 180 derajat. Tapi MC kita udah nggak peduli sama drama murahan begitu. Dia nyuruh pelayan itu pergi. Shen Cui pasang muka kesal, natap tajam. Lalu, buang muka canggung, dan langsung ngeloyor pergi. Fang Yuan nanya ke adiknya, apa udah siap? Yang dijawab, dengan anggukan canggung. Kelihatan jelas kalau adiknya juga kurang tidur. Tapi, siapa peduli? Yang penting, sekarang waktunya gas berangkat. Mereka pun jalan lewat desa dan langsung jadi pusat perhatian. Warga mulai julid. Wah, itu Fang Yuan si anak mas. Benar-benar. Bocah jenius idaman klan. Biarpun mukanya selalu datar. Kayak kanebo kering. Fang Yuan cuma bisa ngakak dalam hati. Ngelihat mereka iri sama bakat palsunya. Nanti pas tahu dia gagal, hujatannya pasti makin parah. Warga lain nyeletuk. Lihat, tuh, adiknya. Bukannya dia yang ampas itu ya? Kelihatan cupu banget, beda sama kakaknya. Kasihan deh. Kita lihat aja nanti, dia dapat nilai apa. Menjelang senja, di balik pegunungan,
Fang Zheng julurin tangan dan mulai ngerasain sesuatu yang aneh. Tiba-tiba pandangannya gelap gulita, berasa jatuh ke dalam lautan dan mau mati tenggelam di sana. Terengah-engah. Dia mencoba tenang dan terus jalan ke depan. Tapi pas noleh, dia lihat kakaknya, malah natap heran. Tiba-tiba, bayangan paman dan bibinya numpang lewat di kepalanya. Dua orang tukang kompor. Jadi menurut kalian, paman bibinya bakal lolos gitu aja? Santai. MC kita udah pro. Dan gak gampang dikibulin lagi. Sampai jumpa di kelanjutan ceritanya ya. Sini kumpul bareng gue. Kita tonton MC kita ini. Dulu adiknya kelewat polos. Bikin rencana licik, paman mereka sukses besar. Tapi sekarang, dia udah beda banget. Ilmunya udah sekelas dewa abadi. Upacara kebangkitan udah di depan mata. Jadi, ngubah keadaan bakal susah. Tapi tenang aja. Dengan otak licik dan jurus iblisnya, semua bisa diatur. Dia bahkan bisa bikin Shen Cui. Jadi, istri simpanannya, Fang Zheng juga bisa digencet habis-habisan. Begitu pula, paman, bibi, dan para tetua klan. MC kita punya ratusan cara buat menghancurkan mereka satu persatu. Tapi masalahnya, dia lagi males. Terus kenapa? Kalau Shen Cui itu cantik banget. Kalau nggak setia ya buat apa? Buang aja. Terus gimana? Dengan adiknya sendiri. Sama aja. Bisa dia buang ke tong sampah. Kapanpun dia mau. Paman, bibi, atau para tetua klan itu, pada dasarnya cuman figuran numpang lewat di hidupnya. Ngapain juga? Dia buang tenaga dan waktu buat NPC macam mereka. Dia bakal tetap berbaik hati kok. Dan selamat, nggak ada yang berani menghalangi jalannya. Dia nggak perlu repot ngurusin mereka. Di adegan selanjutnya, kita akhirnya sampai di kuil utama yang super ramai. Tetua klan maju ke depan dan bilang, "Baguslah, kalian semua datang tepat waktu. Hari ini adalah hari upacara. Titik balik nasib kalian." Setelah itu, Fang Yuan turun lewat tangga rahasia dan sampai di tempat yang penuh kristal bercahaya. Di sana, dia ingat cerita ratusan tahun lalu. Klan Gu Yue pindah dari Tanah Tengah ke wilayah pegunungan Qingmao ini. Saat itulah, mereka nggak sengaja nemu mata air spiritual di dalam gua. Bawah tanah ini, tempat yang menghasilkan batu purba dalam jumlah gila-gilaan. Katanya sih, ini alasan utama desa Gu Yue dibangun di sini. Kakek tetua menatap semua orang dengan latar mata air. Dan menunjuk padang bunga luas yang disebut anggrek bulan. Ini tuh makanan prasmanan. Buat berbagai macam gu, ingat ya, gu itu adalah sumber kekuatan utama di sini. Mirip siluman jangkrik, Fang Yuan sadar, lautan bunga ini adalah titik kultivasi paling mantap sekampung Gu Yue. Semua bocah langsung melongo. Takjub lihat tempat yang super estetik ini. Setelah pamer, si tetua ngambil buku absen dan bilang, "Nah, perhatiin aturan mainnya nih. Dia bakal panggil nama satu persatu. Yang dipanggil wajib jalan lurus, lewati lautan bunga itu sejauh mungkin. Makin jauh melangkah, makin bagus bakatnya." Semua orang langsung heboh. Mereka paham betul, jelas banget. Makin jauh jalan kaki, berarti bakat bawaannya makin op. Sambil ngepalin tangan, dia yakin kalau nilainya bagus, hidupnya bakal auto makmur. Terus, nama pertama yang dipanggil adalah Chen Bo. Dia nyebur ke air, nyeberang sungai, dan maju ke arah bunga. Sambil gigit jari, dia ambil langkah pertama, langkah kedua, malah macet. Di langkah ketiga, dia terus komat-kamit, "Ayo, maju, satu langkah lagi." Tapi zong, nggak terjadi apa-apa. Tetua klan hela napas. Chen Bo cuma 3 langkah, bakatnya ampas. Nggak bisa jadi Master Gu. Si kasihan ini balik kanan dengan lemes. Terus giliran Xiaozi dipanggil. Fang, Yuan Gebacing. Nggak semua orang punya hoki buat jadi Master Gu. Normalnya, cuma 5 dari 10 orang yang nyentuh batas minimal. Tapi, di klan Gu Yue ini agak beda nih ceritanya. Dan rasionya bisa tembus 6 dari 10. Ini gara-gara nenek moyang generasi pertama mereka. Itu tokoh legenda sejati. Dan berkat cara kultivasinya, seluruh keturunannya mewarisi gen yang super kuat. Makanya, rata-rata bakat di klan Gu Yue itu di atas
Normal. Si kakek lihat ke kerumunan dan teriak, "Gagal lagi!" Selanjutnya, giliran bocah bernama Mobe. Dia nyebrang dan mulai jalan. 10, 20, 30, total 36 langkah cuy. Semua orang melongo kaget. Dan si tetua langsung puji dia. Bilang Mobe punya bakat peringkat B. Tetua nyuruh dia mendekat buat ngecek lautan purba miliknya. Yang intinya itu tangki mana buat ngeluarin jurus. Terus, tetua pegang pundaknya dan puji dia habis-habisan. Bilang, ukuran lautannya 6 kali 6. Ini artinya dia bakal dipus latihan keras. Sistem ini nunjukin kalau seseorang bisa punya bakat dari D sampai A. Di luar para ampas yang nggak punya bakat. Bakat D. Kalau di grinding dari bocah, mentok jadi Master Gu tingkat 1. Cukuplah buat jadi kuli klan. Kalau bakat C, dalam 2 tahun bisa naik ke tingkat 2 dan jadi tulang punggung klan. Nah, bocah dengan bakat B ini bakal dimanja satu klan. Soalnya, di masa depan, dia bisa aja dipromosikan. Jadi salah satu tetua klan. Dengan 6 atau 7 tahun latihan, mereka bisa tembus tingkat 3. Terus, sampailah kita di bakat A. Ada bocah ginian. Lahir aja, udah dianggap jackpot besar buat klan. Kudu dirawat pakai fasilitas sultan. Abis, dalam 10 tahun aja, mereka bakal berevolusi jadi Master Gu tingkat 4. Dari titik itu, mereka auto masuk nominasi buat jadi bos utama, alias ketua klan. Balik ke upacara tadi, tetua klan masih muji Mobe dan bilang kalau dia rajin ngegrinding terus. Dia bisa jadi tetua klan juga nantinya. Jadi, dia disuruh ngasih performa maksimal. Di bagian belakang, ada kakek yang ketawa sombong. Gimana nih cucu gue? Wah, boleh juga tuh, Tuan Chileon. Rupanya, kakek berambut merah itu namanya Kailion. Dan dia kelihatan banget nggak suka sama nada bicaranya. 1 jam berlalu. Dan tetua mulai was-was. Garis keturunan makin ampas. Belakangan ini, nggak ada master genius yang bisa dongkrak kualitas darah mereka. Di generasi keempat, cuma ketua klan yang tembus tingkat 5. Tapi, dia modar duluan, tanpa ninggalin ahli waris. Generasi klan Guyue sekarang beneran makin burik. Terus, nama Kaicheng dipanggil. Jelas dong, dia ini cucu kesayangannya kakek Chai, Leon. Dan bocah ini maju sambil gemetaran. Tiba-tiba, dia udah di tengah lautan bunga, di langkah ke-35. 36. Tetua senyum puas. Warga pada heboh. Kai Leon nyuruh tetua Moyu buat lihat cucunya yang berbakat ini. Tapi tunggu dulu. Gue tahu kalian mikir hal yang sama. Coba tebak isi kepala MC kita. Seingat dia, Kai Cheng dan keluarganya itu dihukum karena curang di upacara kebangkitan ini. Aslinya, dia cuma punya bakat level C. Tapi kakeknya diam-diam ikut campur buat malsuin hasilnya. Makanya, semua orang ngira dia punya bakat B. Padahal nih ya, kalau gue yang mau curang, ada ratusan cara gila buat ngelakuinnya. Beberapa jurus, gue jauh lebih mulus ketimbang trik murahan yang dia pakai. Dan dengan bakat B bohongan, gue bisa dikasih modal besar sama klan. Tapi sialnya, gue nggak sempat nyiapin apa-apa. Soalnya, gue baru banget reinkarnasi kemarin sore. Intinya sih, MC kita bakal nge-cheat juga kalau ada kesempatan. Sayang aja, alatnya kurang. Tapi risiko paling ngerinya itu, kalau dia ketahuan curang, dia nggak bakal bisa malsuin progres kultivasinya terus-terusan, dan ujung-ujungnya pasti kena ciduk juga. Di sisi lain, nasib Kai Cheng beda jauh, karena kakeknya itu tetua klan, punya backingan orang dalam, dengan kekuasaan absolut kayak gitu. Kakeknya bisa dengan gampang nutupin kedok cucunya. Ini semua murni cuman gara-gara 2 tetua. Tua bangka yang lagi adu gengsi soal cucu. Siapa yang paling OP? Di kehidupan sebelumnya, kakek ini jago banget nyembunyiin faktanya. Dan kalau bukan karena suatu insiden kocak, kebusukan ini
nggak bakal pernah terbongkar ke publik. Fang Yuan mulai mikir licik. Gimana kalau gue cepu aja sekarang? Lumayan kan? Siapa tahu gue dapat hadiah kecil dari klan. Tapi kalau gitu, gue bakal auto cari mati sama kakek Kai Leon yang ngeri itu. Jelas bukan ide yang pinter buat sekarang. Nggak mungkin juga gue peras dia. Karena dengan status gembel gue, ini malah bakal jadi bumerang maut buat gue. Monolog panjangnya mendadak putus. Pas nama Fang Yuan dipanggil, bab selanjutnya dibuka dengan nyeritain salah satu mitos paling kuno sedunia, yaitu Gua Harapan. Katanya sih, waktu dunia pertama kali kebentuk dan cuma berisi tanah barbar, penuh monster liar yang bebas keluyuran. Manusia pertama akhirnya muncul, namanya Renzu. Sayangnya, semua monster di sekitarnya itu cuma pengen jadiin dia sate manusia. Tapi apesnya, Renzu nggak punya kulit sekeras batu, apalagi gigi atau cakar tajam ala siluman. Terus, gimana caranya manusia polosan ini bisa selamat dari maut? Apalagi stok makanan juga nggak nentu. Bikin dia harus ngumpet setiap hari kayak pengecut. Manusia pertama ini murni ada di kasta terbawah rantai makanan dan nunggu waktu mati aja. Sampai suatu hari, seekor gu datang ke dia dan nawarin, kalau kau korbankan umurmu, kami bakal bantu kau ngelewatin neraka ini. Tanpa mikir panjang, Renzu nuker masa mudanya buat 3 gu paling legendaris. Gu pertama ini ngasih dia kekuatan fisik mutlak. Berkat kekuatan murni ini, hidup ampasnya mulai berubah. Stok makanan aman. Dan dia bisa baku hantam. Dia tarung gila-gilaan tanpa ampun, ngebantai puluhan ancaman mematikan. Tapi nggak lama, dia sadar kalau otot gede itu bukan segalanya. Pas, dia dikeroyok masalah beruntun, cuma modal otot jelas kurang. Renzu meratapi kekalahannya dengan pahit. Dan karena buntu mikir solusi, dia nekat nuker sisa usia pertengahannya ke gu paling estetik dari semuanya. Gushmar ini ngasih dia kebijaksanaan otak. Berkat ini, Renzu mulai paham cara mikir dan nyusun strategi. Gila kan? Pengorbanannya? Pastiin. Kalian nungguin kelanjutannya? Bareng gue nanti. Temani aku menyelami kisah gila ini. Awalnya terasa mustahil. Tapi dia tidak hanya membantai masalahnya. Dia menelannya hidup-hidup, bertahan, mati-matian. Sayangnya, masa keemasan itu tidak bertahan lama. Pada akhirnya, Renzu menua. Masalahnya terus menumpuk. Dan makhluk gu bertanya, apa maunya? Karena dia tak punya nilai lagi. Sadar akan hal itu, kekuatan dan kebijaksanaan langsung meninggalkannya. Tanpa keduanya, Renzu kembali dikepung masalah. Sudah tua, lemah, tak bisa kabur. Giginya yang rapuh dan rontok, bahkan tidak sanggup mengunyah buah atau tanaman lagi. Renzu benar-benar habis. Dia ambruk ke tanah, pasrah pada semua penderitaan di sekitarnya. Tepat saat itu, sesuatu muncul di hadapannya dan berbisik, "Terima aku, dan aku akan membantumu lolos dari semua penderitaan ini." Renzu menjawab pada gu itu, kalau dia sudah tak punya apa-apa. Kekuatan dan kebijaksanaan sudah pergi. Sisa umurnya hanya beberapa tahun, tak seberharga masa mudanya. Kalau dia mengorbankan sesuatu sekarang, nyawanya akan langsung tamat. Meskipun saat itu dia dikelilingi penderitaan, setidaknya dia tidak mati seketika. Renzu hanya ingin bertahan hidup selama mungkin, meski hanya untuk 1 detik ekstra. Makanya, gu baru ini harus pergi. Dia tidak punya apapun untuk ditawarkan. Tapi tebak, gu ini bilang, bayarannya paling murah dari semuanya. Dia hanya meminta hati si manusia. Cukup, itu saja. Mendengar tawaran ini, Renzu perlahan mengulurkan tangannya dan sepakat. Dia rela menyerahkan hatinya. Begitulah kisahnya. Itu adalah Gu Harapan yang menyuruhnya lari. Saat itulah Renzu sadar, penderitaan hidup paling takut pada harapan. Sejak hari itu, setiap ada masalah, dia memberikan hatinya demi harapan. Sebentar lagi, kita lihat hubungannya dengan Fang Yuan. Terdengar positif? Jangan salah. Harapan hanya lahir dari keputusasaan. Harapan tidak menyelamatkan Renzu,
tidak juga menghapus penderitaannya, apalagi menjamin kesuksesannya. Ingat, harapan baru muncul setelah dia kehilangan segalanya. Bagi Fang Yuan, harapan itu ilusi. Harapan tidak menolongmu, cuma memberi sedikit sisa tenaga untuk menahan sakit sampai menemukan jalan keluar. Nah, perhatikan bagian ini. Nama Fang Yuan akhirnya dipanggil. Dia tersenyum. Situasinya makin seru. Dia melangkah melewati danau itu dan mengambil langkah pertama. Kakinya langsung diselimuti energi emas. Bersinar! Dia bergumam. Gu harapan mulai bereaksi. Energi hangat berkumpul di dadanya, sementara si tetua terus mengawasinya. Penonton berbisik, energi yang terkumpul sangat lemah. Tetua yakin ini bukan tanda bakat tingkat tinggi. Fang Yuan sudah berjalan hingga langkah ke-23. Lalu dia fokus gila-gilaan, mengepalkan tangan, lanjut ke 26, 27. Tiba-tiba dadanya bereaksi keras, pupil matanya membesar, napasnya tersengal, dan kesadarannya mulai memudar. Dia berhenti. Sejenak, dia meyakinkan dirinya, upacara kebangkitan ini berhasil. Ini langkah mutlak menuju keabadian. Celah yang dia miliki benar-benar misterius dan tidak biasa. Berada di dalam tubuhnya, tapi terpisah dari organ manapun. Terasa luas, tapi juga sangat kecil. Di dunia kultivasi, ini disebut laut bukaan primordial. Selaput cahaya kecil menopang segalanya. Tapi sayangnya, bakat Fang Yuan mentok di 44% lautnya. Ini adalah kutukan mutlak bakat tingkat C. Mulai sekarang, tetesan energi bisa jatuh ke laut primordial, mewakili nyawa dan jiwanya. Singkatnya, dia resmi menjadi Master Gu tingkat 1. Dia mencoba maju lagi. Tapi tangannya bertumpu pada lututnya. Tepat seperti prediksinya, dia tak sanggup melangkah lagi. Persis seperti di kehidupan masa lalunya. Tetua bertanya, apa dia benar-benar menyerah? Fang Yuan menoleh dan pergi begitu saja. Semua orang terbelalak. Bagaimana mungkin Fang Yuan yang legendaris cuma bertahan 27 langkah? Itu bakat tingkat C. Mustahil jenius klan sejenius dia berakhir selemah ini. Pasti ada yang salah. Semua sangat yakin sang kakak punya bakat tingkat A. Fang Cheng diam di sana, teringat bahwa seluruh keluarga paman, bibi, bahkan seisi klan juga seyakin itu. Para tetua menatap tajam. Bingung, apakah alat tesnya rusak? Pengawas tes yang ketakutan langsung menegaskan, kalau semuanya murni. Curang di sini sangat mustahil. Tapi seorang tetua menyela dan berkata, memang kadang anak muda punya bakat luar biasa dalam tulisan, ingatan, fisik, atau laut primordial. Tapi tak satu pun menjamin dia pasti bangkit di tingkat A. Tetua itu menutupi wajahnya, sangat kecewa, merasa harapan klan ini telah hancur. Nyatanya, generasi klan Gu Yue saat ini jauh lebih lemah dari pendahulu mereka. Di adegan selanjutnya, kita melihat kilas balik kehidupan Fang Yuan. Saat dapat nilai C, dia sangat syok, jatuh ke air dengan tatapan kosong. Sementara yang lain mencibir. Pasti kalian juga kaget kan? Tapi, lihat dia sekarang. Begitu tenang, menatap tangannya, dia bergumam. Saat penderitaan datang, berikan saja hatimu pada harapan. Kalau orang lain kecewa, biarkan saja mereka menangis. Memangnya, kenapa? Sejak kapan ekspektasi dan rasa kecewa orang berpengaruh padanya? Dia punya jalannya sendiri. Bodoh amat, orang lain mau semarah atau sekecewa apa. Tetua menghela napas lagi dan memanggil Fang Zhong yang langsung panik dan tersandung. Kakinya tersangkut sampai dia nyungsep ke air. Semua orang langsung tertawa keras. Tetua menepuk jidatnya frustrasi. Astaga, dua bersaudara Fang ini benar-benar tidak punya keistimewaan. Hari ini benar-benar memalukan bagi klan. Bocah malang itu menatap bayangannya dengan ketakutan. Tiba-tiba seseorang mendekat, menariknya berdiri, dan menatap tajam ke matanya. Zeng, gemetar hebat. Batuk-batuk, tak tahu harus bilang apa.
Penonton makin ngakak, menyebut mereka kembar pecundang. Tetua diam, menunggu sampai Fang Yuan membisikkan sesuatu di telinga sang adik. Jalan masa depan akan sangat menarik. Sepertinya itu kalimat positif, karena pipinya sedikit merona. Setelah menatap kakaknya sesaat, dia berbalik dan berjalan menuju bunga-bunga itu. Dia tak menyangka kakaknya bisa setenang itu. Sambil memejamkan mata, dia melangkah memikirkan nasibnya. Tiba-tiba lamunannya pecah. Seseorang berteriak, 43 langkah. Tetua itu tersenyum lebar. Ini bakat tingkat A. Semua tetua di sana tercengang. Tak percaya. Sudah 3 tahun sejak klan Gu Yue melihat bakat gila seperti ini. Luar biasa. Kai Leon bergumam. Akhirnya, klan kita punya harapan untuk bangkit lagi. Keluarga Qi langsung berniat mengadopsi bocah Fang Cheng itu sekarang juga. Tapi, perdebatan panas meledak. Seseorang menyela. Tidak bisa. Keluarga Qi itu lemah, korup, dan tidak bermoral. Mereka tidak pantas melatih orang sekuat ini. Keluarga Moyu lebih layak mengasuhnya. Semua orang mulai ribut, memperebutkan anak itu. Sampai tetua lain membentak bahwa tak satu pun dari mereka layak. Hanya pemimpin klan saat ini yang berhak mengasuh bakat tingkat A ini. Tetua terakhir hanya mengawasi. Seminggu kemudian, di sebuah kelas yang cerah, instruktur menjelaskan bahwa Gu adalah inti dari langit dan bumi. Ada ratusan spesies, ratusan jenis Gu di dunia ini. Mereka hidup di sekitar kita. Dari tanah hingga tanaman. Bakat tingkat B bisa mengakses hingga 70% laut mereka. Sedangkan tingkat A menembus 90%. Bakat dewa ini nyaris dipastikan jadi master kultivasi. Sejati, hanya mereka yang mencapai tingkat 5. Menembus batas legenda. Tapi saat pelajaran penting ini berlangsung, ada murid yang malah tertidur lelap. Temannya berbisik, "Gila. Dia tidur terus seharian penuh." Rumornya dia kelihatan berkeliaran di desa saat malam hari bertingkah aneh. Setiap hari kerjaannya cuma nongkrong bawa kendi anggur dan mabuk. Miris banget melihat mantan genius klan berakhir ampas dengan bakat tingkat C. Menatap Fang Yuan yang tergeletak, tetua itu membatin. Sudah seminggu, kelakuannya masih begini. Kurasa, aku memang salah mengira anak ini spesial. Aku sudah menasihatinya berkali-kali. Tapi percuma. Dia asyik dengan dunianya sendiri. Tidur di kelas dan bikin sakit kepala semua orang di sini. Sudahlah. Dia cuma beban tingkat C. Jadi, apa pendapat kalian tentang sifat santai Fang Yuan ini? Dia santai pulang. Bergumam soal sejarah desa yang diciptakan 2 master. Sini ngumpul kawan. Kita bahas kisah gila ini. Dulu, para tetua mendirikan klan. Lalu muncul ketua keempat dengan bakat dewa, yang akhirnya tembus peringkat 5. Andai tidak ada siluman tak tahu malu yang menyerangnya, diam-diam, dia pasti capai peringkat 6 atau tidak. Entahlah, semua orang mengutuk si biksu pemabuk itu. Mereka bilang, bocah sialan ini menghancurkan garis keturunan klan Gulan. Biksu mesum ini, master tingkat 5, terkenal suka memaksa gadis-gadis yang menolaknya. Dia menjelajahi pegunungan Qinmao dan melakukan banyak kejahatan gila di desa Gu. Tapi akhirnya, kepergok oleh sang ketua klan. Setelah berhari-hari duel berdarah yang brutal, biksu itu akhirnya tumbang. Dia berlutut dan mengemis, minta ampunan sambil menangis. Ketua keempat berbaik hati dan melepaskannya. Dasar licik. Saat ketua lengah, biksu itu malah menikamnya dari belakang. Ngamuk berat. Sang ketua pun langsung menghabisi nyawa si biksu. Tapi, luka dan racunnya sudah parah hingga dia meninggal. Meski begitu, dia dikenang sebagai pahlawan pembela desa. Di sisi lain, Fang Yuan membuka matanya sambil meregangkan badan, bergumam sendiri. Dia heran. Di kehidupan sebelumnya, ada orang yang kebetulan menemukan warisan biksu itu. Tapi kenapa sekarang susah banget dicari? Dia teringat seorang master klan yang dulu lagi patah hati.
lalu mabuk-mabukan. 2 bulan kemudian, saat dia ketiduran di luar desa, seekor cacing arak aneh malah menghampirinya. Spesies super langka. Pria itu pun iseng mengikutinya, dan di dalam gua, dia menemukan kerangka dan warisan si biksu tua. Rezeki namplak. Kekuatannya melonjak drastis, sampai mantan yang mencampakkannya pun minta balikan. Masalahnya, Fang Yuan dulunya cuma mendengar cuilan kisah ini. Jadi, dia sama sekali buta di mana tepatnya lokasi itu berada. Ya wajar, dia kan tidak tahu bakal reinkarnasi ke masa ini. Pertanyaannya sekarang, di mana sih persisnya si pria itu tewas agar dia bisa merebut warisannya duluan? Belakangan ini, dia terus membeli arak dan keliling desa tiap malam. Tapi sialnya, si cacing arak sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Makhluk itu punya kekuatan vitalitas tingkat dewa, jauh lebih mantap dari barang ampas pemberian klan. Sialnya, tahu-tahu sekarang sudah bulan April. Waktunya makin mepet, dia mulai panik karena sesuatu akan segera terjadi. Guru akademi mengumumkan mereka sudah tuntas belajar cara membuka lautan energi dan memusatkan esensi. Sekaranglah saatnya bagi mereka semua untuk memurnikan gu pertama mereka. Setelah kelas kelar, mereka disuruh ke ruang akademi untuk memilih satu cacing yang disediakan. Cuma, kalau sudah berhasil memurnikan gu pertama ini, barulah mereka diizinkan lanjut ikut kelas lagi. Ini juga jadi ujian perdana mereka. Dan siapapun yang tembus duluan, bakal dapat 20 batu primordial. Mungkinkah ini alasan Fang Yuan sangat mengincar? Perhatikan baik-baik kawan. Ini momen penentuan. Makhluk dari klan pasti kualitasnya standar banget. Semua murid lari berebut menuju ruang akademi. Padahal, konon katanya, bagi seorang Master Gu, memurnikan makhluk ini adalah kunci kekuatan sejati. Semua super heboh. Pria berbandana menyuruh mereka antre dengan rapi. Saat pintu terbuka, para murid di antrean melihat anak-anak di sebelah kiri keluar dengan wajah kegirangan. Di tengah ruangan, ada pembakar dupa dan banyak pot berjejer di dinding. Fang Yuan mengamati bahwa Gu, layaknya sang master, juga punya 9 tingkatan. Dan semua yang ada di ruangan ini adalah level 1. Ini wajar. Master tingkat 1 cuma bisa pakai Gu level 1. Kalau maksa pakai tingkat dewa, nyawa taruhannya. Belum lagi, makhluk-makhluk ini butuh makan mahal. Mana mampu master level 1 membiayainya. Makanya, pemula pasti dapat makhluk receh. Kecuali, kalau memang situasinya sangat amat luar biasa. Yang jarang orang tahu, Gu pertama itu super krusial. Makhluk itu bakal jadi bagian inti dan terikat secara abadi dengan nyawa sang master. Kalau Gu pertama ini mati, master juga bakal kena imbas parah. Itulah alasan utama Fang bersikeras mencari cacing arak demi memurnikannya. Tapi apesnya, dia masih nihil petunjuk. Dia juga sama sekali tidak yakin bisa menemukannya sendiri atau malah keduluan orang lain. Jadi, untuk cari aman, dia ambil Gu cahaya bulan dulu. Ini pilihan paling pasaran di klannya. Soalnya, Gu jenis ini tidak diciptakan oleh alam bebas, melainkan dikembangkan lewat metode rahasia klan Guyu. Makanya, makhluk ini mustahil ditemukan di tempat lain. Orang bilang, ini adalah lambang kebesaran klan mereka. Dia pun pergi dengan langkah gontai dan frustrasi. Jelas saja, Gu arak itu jauh lebih berharga dari ini. Walau Gu cahaya bulan ini, ikon desanya, efek kultivasinya cuma ampas dibanding Gu arak. Nah, kita kembali lagi ke adegan konyol ini. Membawa 2 botol arak setiap senja, Fang Yuan rutin keliling desa tanpa lelah. Dia terus berharap si Gu arak tiba-tiba muncul. Pria gendut mengambil uangnya dan berterima kasih karena dia sudah langganan. Nah, batu primordial ini adalah mata uang resmi dunia ini. Dan anehnya, batu ini menyimpan energi esensi padat. Batu ini super vital untuk memompa kultivasi para Master Gu. Jadi, fungsinya itu buat duit iya.
Buat doping juga iya. Meskipun begitu, Fang Yuan malah menghamburkannya untuk beli arak. Padahal dia sadar tabungannya menipis. Dia cabut dari sana sambil mikir, 2 kendi tiap hari, tapi selama 7 hari berturut-turut. Tidak ada satupun tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Uang tabungannya sudah amblas. Ini kacau parah. Karena batu primordial itu seharusnya bisa dipakai untuk mempercepat kultivasinya. Dengan batu yang cukup, level seseorang bisa meroket. Sampai menyalip senior di atasnya. Coba bayangin. Kepanikan dia sekarang kawan. Besok, dia resmi jatuh miskin. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kalau Gu Arak itu tetap sembunyi, masa sih dia harus pakai Gu Cahaya Bulan Jadul itu? Tetua Akademi janji yang beres duluan bakal dapat 20 batu. Sekarang, pasti semua bocah lagi ngurung diri. Berusaha menang lomba ini. Sebenarnya, ini tidak adil. Soalnya, yang diuji murni bakat bawaan lahir. Dengan bakat tingkat C miliknya, dia jelas kalah telak saat dia sedang asyik memandangi kota. Seseorang meneriakinya, memaksanya menoleh ke belakang. Ditanya, apa dia habis jajan arak lagi? Itu suara Fang Jiang yang bilang semua orang sangat cemas. Paman dan bibinya memohon dia berhenti mabuk. Banyak yang peduli dan kasihan melihatnya hancur. Fang Yuan cuma senyum sinis. Lucu melihat manusia berubah dalam sebulan. Baru seminggu sejak kebangkitan, keadaan langsung berbalik total. Dinamika antara dia dan adiknya hancur berantakan. Fang Yuan jatuh dari awan. Gelar si jenius lenyap tak berbekas dan dia dihancurkan habis-habisan. Di sisi lain, Fang Chang malah meroket ke langit bagai bintang baru. Bayangkan, bocah yang merasa hidup di dasar kegelapan. Tiba-tiba, diangkat ke puncak keemasan yang paling terang benderang. Tentu saja, itu bikin dia syok berat. Yang tadinya dianggap sampah dan diabaikan, kini tiap detik jadi pusat perhatian. Dia ibarat balita yang baru belajar jalan di dunia asing ini. Jatuh bangun, mencoba meraba makna hidup barunya. Fang Chang sampai bergumam, gila, jadi begini rasanya jadi kakakku selama ini. Ya, memang terasa luar biasa. Tapi di saat bersamaan, tekanannya juga mencekik. Di tengah semua ini, Fang Jiang terus teringat gosip murahan soal kakaknya yang depresi dan jadi pemabuk parah. Dia bahkan tidak pulang ke rumah, bermalam-malam, dan malah tidur saat jam pelajaran. Jiang seakan tak percaya. Kakak yang dulu disembah bak jenius, bayangan raksasa di atasnya, kini berubah jadi gelandangan yang hancur lebur. Lalu dia mikir, tunggu, bukankah ini bukti aku yang sekarang jauh lebih hebat? Pelan-pelan egonya membengkak. Dia menyimpulkan, si kakak hebat ternyata cuma manusia biasa. Lagi pula, dia, Fang Jiang, adalah yang terpilih. Itu fakta telak. Jiang menceramahi kakaknya agar sadar diri. Tapi Fang Yuan cuma menatap datar dengan mata kosongnya. Jiang menatapnya canggung, lalu memalingkan wajah. Dia membatin sinis. Apa masalahmu sih? Kenapa sekarang nyalimu ciut untuk sekadar menatap mataku? Aku sudah berubah. Aku bukan sampah yang dulu. Tapi tak lama kemudian, Fang Yuan berlalu dan membalas dingin. Lihat apa kau? Ayo, jalan. Kita bakalan lihat tensi gila di antara mereka. Makin seru kan kawan? Lanjut terus. Matahari terbenam menyambut drama Rumah Paman. Sini kumpul, kita akan lihat kelanjutan cerita gila ini. Dalam sekejap, mereka berdua sudah berumur 15 tahun. Benar-benar luar biasa mereka berhasil menjadi Gu Master. Apalagi Fang Jiang, sang paman, mengaku sangat bangga dan berencana untuk memberikan mereka 6 batu primordial. Pelayan menyerahkannya sambil berkata bahwa untuk memurnikan Gu, mereka harus menguras banyak esensi. Jadi batu ini sangat penting. Fang Yuan langsung mengambilnya tanpa banyak bicara. Sementara Chang'en berterima kasih dengan sangat bahagia. Dia tidak pernah menyangka akan menerima hadiah seperti ini. Dia berdiri, bilang akan selalu mengingat kebaikan ini, dan tidak akan pernah melupakannya. Sang bibi memintanya duduk dan tenang. Dia bilang,
Meski bukan anak kandung, mereka selalu membesarkan keduanya dengan penuh kebanggaan. Bagi paman dan bibinya, mereka sudah seperti anak kandung sendiri. Mereka bahkan sering berpikir jika keduanya benar-benar menjadi anak mereka. Itu pasti hal paling indah di dunia. Lalu sang paman berkata bahwa dia dan bibi sudah berdiskusi dan akhirnya berniat mengadopsi kalian secara resmi. Benar-benar menjadi bagian keluarga yang sah. Fang Jiang, apa kau mau? Langsung saja. Dia tersenyum sangat bahagia sambil menyatukan tangan dan berkata bahwa sejak orang tuanya meninggal, dia selalu ingin punya keluarganya sendiri. Bibi tersenyum dan bilang kalau begitu, jangan lagi panggil mereka paman dan bibi. Chiang dengan senang memanggil mereka ayah dan ibu. Sang bibi membalas tersenyum sambil memuji. Senang punya putra seperti ini. Sama sekali tidak sia-sia membesarkan mereka dari kecil. Tapi tunggu dulu. Suasana tiba-tiba berubah total saat sang paman menanyakan pendapat Fang Yuan. Dia hanya menggelengkan kepala, memberi tanda menolak. Chen mau bicara, tapi pamannya memotong. Tidak apa-apa, Fang Yuan. Kami tidak memaksa. Umurmu sudah 15 tahun, jadi wajar kalau mau hidup mandiri. Lagi pula, kau cukup kuat untuk membawa nama darah Fang. Pamannya bahkan sudah menyiapkan 200 batu primordial sebagai modal. Karena mereka tidak akan tinggal bersama lagi. Cenang sangat syok. Sementara Fang Yuan cuma berterima kasih lalu bilang mau pergi. Kalau tidak ada lagi yang dibicarakan. Saat dia melangkah pergi, Cenang menyuruh ayah dan ibunya menunggu sebentar, karena kakaknya sedang salah paham. Dia akan menasihati dan bicara padanya sekarang. Tapi, sang paman melarang. Tidak perlu dipaksa. Chen, kau punya bakat luar biasa saja, sudah membuat ayahmu ini sangat bahagia dan bangga. Mulai dari sekarang, semua pelayan akan melayani Tuan Muda dengan sangat baik. Chen berterima kasih, lalu permisi pergi. Tidak lama setelah itu, sang paman bergumam kesal. Sepertinya bocah Fang Yuan sialan itu menyadari rencana mereka. Perhatikan baik-baik. Disinilah kelicikannya terungkap. Ternyata aturan klan menetapkan bahwa putra sulung berusia 16 tahun berhak mewarisi harta keluarga. Saat meninggal, orang tua Fang Yuan meninggalkan kekayaan besar dan sampai hari ini, itu semua dikelola oleh paman dan bibinya. Ini bukan warisan receh yang bisa diganti dengan 200 batu primordial. Kalau sampai dia diadopsi resmi oleh mereka, dia otomatis akan kehilangan hak atas seluruh kekayaan tersebut. Namun sekarang, sebagai remaja, mandiri, pemegang nama Fang, dia jelas masih berhak. Sang paman malah tersenyum menang. Berkata tidak apa-apa karena mereka sudah mendapatkan Xiang dan Fang Yuan hanya punya bakat kelas C biasa. Sang bibi mulai cemas. Menanyakan, bagaimana jika Fang Yuan menuntut harta itu? Apa yang harus mereka lakukan? Sang paman menjawab bahwa itu sangat mudah. Dia itu anak yang nakal. Cukup pancing dia untuk melakukan kesalahan fatal. Tergantung tingkat keparahannya. Mereka bisa langsung mencabut haknya atas warisan orang tuanya itu. Sang bibi dengan ragu merasa ide itu cukup sulit. Bocah itu sangat cerdas. Bagaimana cara memaksa dia agar melakukan kesalahan? Sang paman membalas santai. Tentu saja, kalau dia tidak berbuat salah, mereka hanya perlu menjebaknya saja. Astaga, paman ini benar-benar cari mati ya. Di adegan selanjutnya, Saudara Zhang sedang minum teh. Saat Cheng Kuai datang memanggilnya. Tuan muda, air mandi hangat sudah siap untuk Anda. Bawakan. Kemari. Sekarang, coba lihat cara pelayan wanita itu masuk. Tersenyum nakal dari balik bayangan. Memberi hormat pada tuan besarnya. Sambil membatin, kalau si bodoh Fang Yuan membuang sia-sia bakat kelas C miliknya. Sementara, Chiang memiliki bakat kelas A unggulan. Pasti jauh lebih gampang untuk merayunya. Jadi, ini adalah keberuntungan terbesarnya. Wah, pelayan ini benar-benar ular berbisa.
Hujan lebat mengguyur seluruh kota. Fang Yuan berdiri di jendela, memikirkan hujan yang sudah turun 3 hari, 3 malam. Hujan tak henti ini mengganggu, karena dia butuh menyebarkan aroma arak untuk menarik cacing itu. Hal ini menjadi sangat mustahil dilakukan sekarang karena aroma hujan jauh lebih pekat. Belum lagi kalau dia nekat keluar dan basah kuyup di luar sana. Semua orang akan curiga dan mulai bertanya-tanya apa alasannya. Bertingkah aneh. Dan kita semua tahu satu hal ini. Jangan pernah meremehkan musuh. Fang Yuan sadar. Cuma orang bodoh yang menganggap semua orang dungu. Makanya sekarang ini, dia sama sekali tidak punya pilihan selain membatalkan pencariannya. Di depan jendela, dia berpikir kalau hujannya terus begini, cacing arak itu tidak akan ketemu. Opsi paling aman saat ini adalah mulai memurnikan cahaya bulan. Memang sih, kalau di tengah proses ini, dia malah menemukan cacing arak. Itu akan jauh lebih sempurna. Tapi sepertinya takdir sedang tidak memihak. Namanya juga hidup. Badai besar sering datang tiba-tiba di langit cerah. Hal tak terduga bisa terjadi kapanpun. Berharap hidup selalu mulus tanpa rintangan adalah pemikiran paling bodoh. Ini satu lagi pelajaran berharga dari sang ahli utama, Fang Yuan. Kini dia fokus mengumpulkan esensi primordial sebanyak mungkin. Jelas saja, ini fondasi kekuatan mutlak seorang Gu Master. Energi wajib untuk memurnikan dan memakai semua jenis Gu. Ini adalah esensi absolut dari langit dan bumi, pembawa rahasia semesta yang menciptakan serta mengubah hukum alam. Makhluk hidup magis yang terus berputar dan berpindah arah di bawah kolong langit, terlahir dengan kehendaknya masing-masing. Saat orang seperti Fang Yuan mencoba memurnikan sebuah Gu, dia menentang kehendak alam itu sendiri. Dan wajar jika Gu itu melawan. Dia memejamkan mata dan perlahan persentasenya naik dari 1 ke 2, lalu 8%. Dalam 10 menit, tembus 9, 10, 12%. 30 menit berlalu. Gu cahaya bulan mulai termurnikan. Dia menatap tangannya, menyadari bahwa memurnikan Gu ternyata tidak sesulit itu. Tapi proses ini cuma bertahan selama 6 jam. Lewat dari waktu itu, energi yang disalurkan Fang Yuan akan terkuras habis. Kemudian, mencoba memperkuatnya lagi, sama saja dengan mengulang dari nol. Fang Yuan paham betul, setiap pemurnian adalah perang. Daya tahan. Dia sudah memurnikan separuh Gu tersebut, tapi tanpa sadar, 3/4 esensinya lenyap. Makanya, di proses ini, energi selalu dihisap sampai habis. Dia harus segera memulihkan energinya dan kembali melanjutkan pemurnian secara stabil, tanpa henti. Ini benar-benar pertarungan gila antara perlawanan si Gu dan paksaan seluruh energinya. Dia langsung memakai batu primordial tadi untuk mempercepat pemulihan alami staminanya. Tapi masalah besarnya, 30 menit kemudian, dia cuma bisa mengisi laut esensinya sedikit demi sedikit, karena bakatnya cuma tingkat C biasa. Masalah lainnya, batu miliknya, sisa 6, sama sekali tidak bisa menyaingi orang-orang dari keluarga Gu atau keluarga Mo yang mendapat dukungan penuh dari semua tetua. Lebih konyol lagi, kalau mau menyaingi Jiang. Terus terang, sejak awal, dia memang mustahil memenangkan hal ini. Mungkin sebaiknya dia mengalihkan fokus utamanya dan kembali melacak Gu arak itu. Lalu dia bangkit berdiri, menyadari suara rintik hujan mulai mereda perlahan. Setelah menunggu 3 hari 3 malam, akhirnya sekarang dia punya satu kesempatan emas. Tapi tepat di detik itu, seseorang mengetuk pintunya, memanggil Fang Yuan, membahas soal badai, dan bilang membawa sedikit makanan dan anggur. Ini benar-benar celah sempurna untuk menenangkan isi kepalanya. Coba tebak, siapa itu? Shang Cui ada di depan. Fang Yuan menyuruhnya masuk karena dia datang di waktu yang sangat pas saat dirinya lapar. Wow, lihat betapa rapinya. Dia berdandan. Dia memakai semua
perhiasannya. Gadis ini bilang tidak perlu membuka kotak untuk mencium aroma makanan yang menggugah selera. Serius, Fang Yuan menginginkan semua isi kotak itu. Gadis itu mulai melayani. Sebentar. Apa itu ada sayuran hijaunya? Entahlah. Dia memanggilnya, menarik lengan bajunya, menyuruh duduk karena hari ini pelayan ini memberanikan diri menemaninya minum. Wah, apa-apaan ini? Benar-benar terang-terangan melempar diri padanya, merayu kalau pelayan ini sudah lama menyukai Fang Yuan, mau pangkat apapun yang dia dapat. Pelayan ini selalu setia mendampinginya, dan di saat sulit ini, dia selalu siap untuk memberi kenyamanan yang dia mau. Wow, jarak mereka makin dekat. Dia merayu, rela memberikan seluruh tubuhnya. Sang pelayan menenggak sedikit anggur, mengajaknya menghabiskan malam. Percayalah, kalian pasti penasaran kelanjutannya. Tapi, sini, kita tonton bareng. Fang Yuan menatapnya tajam, bertanya sampai kapan dia mau terus pura-pura. Gadis itu kebingungan. Sok polos bertanya, apa maunya? Tapi, perhatikan baik-baik. Fang Yuan langsung mencekik lehernya. Dia mengangkat gadis itu, membongkar siasat paman dan bibinya, yang sengaja mengirimnya untuk menggoda. Pasti ada pasukan di balik tangga yang siap menyerbu. Cengkeramannya makin kuat. Gila kan? Kamu dan aku pasti merinding melihat momen ini. Lehernya. Sini kumpul bareng gue. Cowok ini lagi balas dendam atau aji mumpung sih? Buset dah. Dia bahkan nanya, apa pamer tumpukan daging di badannya itu bakal mempan jadi taktik godaan? Savage. Abis. Cewek itu langsung dibanting ke tanah. Ditarik dagunya lagi. Lalu ditanya apa dia beneran pengen mati sekarang. Coba perhatikan. Baik-baik. Si cewek panik brutal. Yakin 100% Fang Yuan bakal langsung menghabisinya di situ. Terjebak cengkeraman sang iblis. Jadi, gimana menurut kalian nasibnya setelah ini? Coba kalian perhatikan. Karena pengabdian panjangnya selama bertahun-tahun, nyawanya tidak akan melayang hari ini. Sang master tahu persis impiannya hanyalah bebas dari perbudakan. Jadi, dia disuruh pergi mencari adik laki-lakinya yang bodoh itu. Lalu segera menghilang dari pandangannya. Sini, ikuti aku. Kita mulai dari Shen Kuai di luar dengan pemandangan luar biasa. Lalu, adegan pindah ke Fang Yuan yang menganggap jebakan ini jauh lebih epik daripada kehidupan masa lalunya. Kebaikan, paman, dan bibinya. Oh, dia bakal ingat itu. Baik-baik, ada pepatah orang bijak. Selalu bisa mencium bahaya. Kalau kekuatan masih ampas, cuma orang bodoh yang asal menantang maut. Itu hukum alam paling dasar. Nah, coba kalian perhatikan bagian ini. Sementara mereka memburu Fang Yuan, dia malah asyik mencari penginapan demi menghindari paman gilanya. Dia pun santai memesan beberapa kendi anggur, serta memesan makanan. Dan kita sekarang berada di halaman luar. Saat ini, dia kekurangan batu untuk kultivasi Moonlight Gu miliknya, dan bahkan belum hoki untuk segera menemukan likor gu. Jadi, harapannya, saat menemukan likor gu di sebuah gua, dia juga mendapat tambahan batu di sana. Itu jalan keluar tercepat. Atau dia harus pasrah, menerima nasibnya. Kita berdua pasti penasaran. Sepecah apa kelanjutannya kan? Sini, temani aku sebentar. Tingkat kultivasinya itu sangat lambat. Jadi dia terpaksa mencari jalan alternatif. Tapi masalahnya, sudah 1 minggu penuh. Dia pergi setiap hari untuk memburu makhluk itu. Dan targetnya sama sekali tidak muncul. Ayo, kita saksiin bareng. Kelanjutannya, saat dia makan dengan tenang, cowok-cowok mulai teriak. Minta tambah minuman. Mereka lagi ribut. Makan-makan. Lalu salah satu minta anggur paling enak di sana. Pelayannya langsung kasih peringatan, kalau yang paling bagus, harganya lumayan mahal. Pria hebat seperti mereka pasti punya uang buat bayarkan. Tapi asal tahu saja, anggur ini harganya 2 batu primordial per guci. Mereka semua langsung jantungan. Gila aja. Siapa juga yang mau buang batu primordial cuma buat minuman begitu? Jelas banget. Pelayan ini pasti cuma mau nipu mereka. Lalu, salah satu berdiri dan bilang,
Orang ini mau membodohi kita semua. Ayo, kita pergi saja dari tempat ini. Sampai tiba-tiba cowok pakai bandana biru bilang, kalau kalian memang miskin, tutup mulut saja. Dan pergi jauh-jauh. Dia pasti orang dalam yang kerja di sana. Karena pada saat itu juga, cowok yang tadi berdiri langsung gengsi dan bilang mau beli satu guci. Si penjual berterima kasih sambil membanting gucinya ke meja. Pas dibuka, aromanya langsung menyebar. Yang sejujurnya, warnanya agak kekuningan. Jadi kayaknya kurang sedap. Tapi para pemabuk itu malah suka banget. Si pedagang bilang anggur bambu hijau ini cuma ada di sana. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Fang Yuan mengawasi dari pojokan. Dia tahu, orang ini jujur, tempat lain cuma jual minuman biasa. Tapi, cowok yang minta beli tadi malah kelihatan ragu. Dia tidak menyangka orang itu bakal benar-benar membawanya. Dan sekarang, dia harus tekor bayar 2 batu. Tapi, demi gengsi, dia teriak, menyuruh semuanya minum, dan bilang, hari ini dia yang traktir. Sudah kubilang, si bandana biru pasti kerja di sana. Dia memanasi kalau satu guci tidak cukup buat 6 orang. Kalau mereka semua mau minum, mereka jelas harus beli lebih banyak lagi. Cowok gengsian tadi mulai hilang kesabaran dan langsung berniat menantang ribut. Sampai akhirnya si pria berbandana itu berbalik badan dan mereka melihat lencana Master Gu tingkat 1 di pinggangnya. Saat itu juga, orang-orang bodoh ini langsung mematung. Dan dia bertanya, apa mereka benar-benar mau bertarung? Jelas saja, si cowok ketakutan. Tapi orang itu sudah mendekat. Dia mengambil gucinya, memuji baunya yang luar biasa. Dan si cowok pasrah, bilang dia boleh ambil minumannya. Hitung-hitung sebagai permintaan maaf. Tapi kalian dan aku pasti tahu kan ujungnya. Dia malah melempar gucinya ke sini kumpul. Kita tonton kegilaan ini. Dia menolak minta maaf. Seumur hidupnya, dia mencari primordial stones. Para idiot ini malah menghamburkannya buat arak. Jelas banget. Niat semua orang di sana cuma mau mempermalukannya. Para bodoh itu menggeleng, bilang, mereka pantang tunduk dan menyerahkan segalanya. Fang Yuan melihat plakatnya itu, tanda kalau dia adalah kultivator rank 1. Ditambah lagi, umurnya sekitar 20 tahun. Dengan jumlah esen segitu, dia pasti baru di awal tahap pertama, mencapai umur 20. Tapi masih di tahap awal, dia mungkin cuma punya bakat rank D, jelas jauh di bawah Fang Yuan. Belum lagi bahas soal kemampuan bertarungnya. Tapi tetap aja, semua orang menyerahkan batu mereka. Gu Master. Gu Master, paling lemah sekalipun, tetap beda jauh dari manusia biasa. Fang sadar, hukum alam gak pernah berubah. Ikan besar selalu memangsa yang kecil. Sama persis kayak di tempat asalnya. Bedanya di dunia ini, kekejaman itu lebih terang-terangan. Terus, seseorang bilang kejang. Ya kalau pelajarannya udah cukup. Berhenti. Main-main sama manusia biasa. Dia hampir pergi. Tapi tiba-tiba berbalik. Dan bilang, dia mau lihat siapa yang berani minum arak bambu hijau itu. Para kroco. Ketakutan. Jelas mereka nggak punya nyali. Tapi aroma arak itu terus saja tercium. Dari guci, dia menaruh sumpit di meja. Nah, perhatikan baik-baik. Fang Yuan bilang, dia mau arak itu sekarang. Semua orang kaget. Pria tadi menatapnya dengan marah. Ke belakang, semua melongo menatap Fang Yuan yang super santai. Pria itu bilang, oh, ternyata adik seperguruanku. Semua orang menonton saat sang protagonis berdiri. Pedagang membawakan araknya, lalu dia pergi. Kukira bakal ada pertarungan epik. Tapi mereka nggak berani melawan Gu Master. Adegan pindah membahas seorang jenius dari klan Gai Yuai yang muncul 300 tahun lalu. Bakatnya gila banget. Berhasil mencapai rank 5 di usia muda. Dia adalah simbol harapan dan tanggung jawab. Tapi sayang, dia jugalah yang mengorbankan nyawanya sendiri demi melindungi para penduduk desa dan mati dalam pertempuran brutal. Padahal di pertarungan itu, dia sempat bikin biksu arak berlutut memohon ampun. Tapi pada akhirnya, dia tewas
karena serangan licik dari bajingan itu. Ini cerita paling legendaris di klan Guao. Di kehidupan Fang sebelumnya, sebulan dari sekarang, seseorang akan menemukan liquor worm. Itu terjadi tepat saat sisa-sisa jasad sang biksu arak ditemukan bersama warisan yang dia tinggalkan. Orang itu langsung jadi legenda di desa. Fang Yuan sadar kalau awalnya dia nggak memikirkan hal yang paling jelas dari semuanya. Kalian sepemikiran sama aku kan? Kalau dia menemukan harta karun ini, ngapain juga lapor ke klan? Dia sama sekali nggak punya kewajiban atau rasa hormat untuk menjadi bagian dari klan Gunea. Semua orang di sana penuh dengan keserakahan. Jadi, buat apa serahkan harta ke petinggi klan? Dan karena sekarang uangnya udah habis buat beli arak ini, saatnya taruhan terakhir. Malam ini pertarungan hidup mati. Hujan deras yang turun selama 3 hari memang mengerikan. Tapi sekarang udaranya sangat bersih. Lagi pula, pencariannya kemarin lumayan membuahkan hasil. Dia mulai paham di mana biksu arak itu mati. Dengan semua petunjuk ini, dia yakin peluang sukses terbesarnya ada di malam ini. Cairan menetes ke batu, dan aromanya menyebar ke seluruh hutan. Fang Yuan menoleh, pergi ke batu lain, menuangkan sedikit lagi, bikin beberapa titik jebakan dengan aroma arak. Dia terus menyusuri semak-semak, menuangkan setetes di setiap batu, sampai akhirnya tiba waktu untuk tetesan terakhir. Cairan itu jatuh ke bunga, menetes di atas daun. Sementara, Fang Yuan mengawasi. Aromanya menyebar. Dan sekarang dia yakin, susah banget nemuin araknya. Cuman sisa 2 primordial stones. Dan harus memurnikan Moonlight-ku. Dia nggak bisa lakuin hal lain. Risiko terlalu besar. Jadi, apa pelajaran buat kita? Terkadang, semakin dekat tujuan yang menggoda itu, semakin banyak kejutan gila yang menghadang. Coba, bayangin, sampai akhirnya, semua hal perlahan lepas dari jangkauan. Itulah rasa tak berdaya dalam hidup. Tapi sekaligus, pesona dari kehidupan itu sendiri. Dia diam menatap bulan, memperhatikan jangkrik, dan memutuskan, sudah waktunya pulang. Ayo kita mulai teman-teman. Perhatikan baik-baik. Karena ini epik. Dalam perjalanan pulang, saat angin berhembus kencang, dia menoleh dan melihat seekor makhluk bercahaya di tengah rimbunnya bambu. Dari bentuknya saja, kita sudah bisa langsung menebak kalau itu adalah ulat arak. Tapi, masalahnya, makhluk ini punya kecepatan kilat. Kalau sampai terbang, dia tidak akan pernah bisa menangkapnya. Dia harus menunggu sampai ulat itu mabuk berat. Karena hanya saat itulah gerakannya menjadi sangat lambat. Dan tepat pada momen krusial itulah, peluang emasnya muncul. Ulat itu melompat dari dahan, melesat bagaikan peluru, jatuh ke tanah, merayap ke atas daun, dan mulai minum. Beberapa menit kemudian, Fang Yuan melihat makhluk itu tampak sangat senang dan mabuk total. Dia pindah ke bunga lain dan mulai minum lagi dengan senyum bahagia. Cukup menggemaskan sebenarnya. Tiba-tiba, ulat itu dikelilingi aura aneh dan mulai melayang tepat di depan wajahnya. Dia terbang menjauh, tapi geraknya jauh lebih lambat sekarang. Fang Yuan langsung mengejarnya. Lari bocah iblis, lari terus. Makhluk itu kabur. Astaga, ayo, basahi kakimu. Ya ampun, ulatnya jatuh ke dalam air terjun. Hilang. Kemana dia? Sekarang, dia tahu di mana harta karun itu berada. Perlahan dia menembus air terjun dan menemukan sebuah gua rahasia. Dia menyusuri jalan sempit. Sadar betul kalau di sana mungkin ada ular licik, katak, beracun, atau bahkan segala jenis jebakan mematikan. Semua ini bisa saja penyergapan yang ditinggalkan oleh biksu arak. Atau mungkin tidak ada apa-apa sama sekali. Dia melihat cahaya legendaris di ujung terowongan, melangkah maju, sampai dia mengulurkan tangan dan berhasil keluar di sisi yang lain. Dia kebingungan. Dia sudah berjalan sangat jauh, dan tidak pernah menyangka bisa benar-benar menembus tempat itu. Kemungkinan besar, pada momen ini, dia berada tepat di jantung gunung. Dan di sana, dia melihat beberapa bunga dengan konsentrasi gu yang pekat. Setiap jenis energi memilih bentuk manifestasinya sendiri. Seperti contohnya,
Gu Arak, yang memutuskan untuk mengambil wujud seekor ulat sutra. Yang lain mengambil bentuk bunga, tanaman, dan pepohonan. Dan sekarang, di tengah pohon itu, ada si pemabuk yang sedang mengantuk. Gila. Dia langsung mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan memasukkannya ke dalam saku. Tiba-tiba dia menoleh ke samping dan melihat kerangka si biksu arak sialan itu. Pada saat itu, entah dari mana asalnya, saat dia bersiap untuk melewati segalanya, tiba-tiba sebuah suara bertanya apa yang sedang dia sentuh. Nah, tahan napas kalian. Disinilah ketegangan dimulai. Fang Yuan langsung waspada, bertanya-tanya, apakah dia diikuti? Mungkin kepergiannya yang terus-menerus telah memancing kecurigaan atau perhatian orang lain. Atau jangan-jangan itu pembunuh yang dikirim pamannya. Pada detik itu juga, ribuan pikiran mulai berkecamuk di dalam kepala Fang Yuan saat dia mati-matian mencari solusi untuk lolos dari situasi mematikan ini. Dia masih berada di tahap pertama dan belum memiliki gu vital, yang pada dasarnya berarti dia sama sekali tidak bisa bertarung. Jadi, bagaimana dia akan selamat dari ancaman ini saat kondisinya sangat lemah? Sangat lemah? Tiba-tiba, suara itu menggema, kau sudah kuracuni, dan dalam 7 hari, kau hanya akan menjadi kantong darah. Fang Yuan bertanya, apakah dia menginginkan ulat arak itu dan berjanji akan menyerahkannya. Namun anehnya, suara itu malah berbicara sendiri. Memohon akan memberikan semua yang diinginkannya. Mengemis agar si biksu bunga arak memaafkannya. Pada momen ganjil itu, Fang Yuan menyadari ada yang tidak beres dan berbalik badan. Dalam sesuatu yang terlihat seperti proyeksi masa lalu, tampak biksu arak sedang berhadapan dengan legenda klan. Biksu itu memuji betapa luar biasanya dia bisa mencapai tingkat 5 di usia semuda itu. Tapi, sangat disayangkan, dia sama sekali tidak menyangka bocah dalam pertarungan itu akan menjadi sangat menyedihkan. Fang mengenali semua orang, dan bocah itu terkapar di tanah, menangis, meratap bahwa dia bahkan tidak sepadan dengan debu di bawah telapak kaki si biksu. Dia sudah kehilangan akal sehatnya karena berani menantangnya seperti itu. Fang tahu, pria di sana adalah pemimpin agung generasi keempat, dan biksu itu malah tertawa meremehkan, mengatakan, bajingan itu punya nyali juga untuk berbicara seperti itu. Dia datang ke tempat ini dengan niat tulus untuk menukar batu primordial dengan anggrek bulan. Namun, justru bocah itulah yang datang membawa niat busuk, berpura-pura menerimanya, dan menyuguhkan minuman beracun mematikan. Tapi, dia yang sudah bertahan hidup, menyandang nama besar itu, sekian lama, tidak akan bisa diracuni. Semudah itu, kalau saja bocah itu menerima bantuan klannya, dia pasti menang. Sayangnya, tidak sama sekali. Dia ingin melawannya sendirian, demi menggunakan kepala biksu itu untuk melambungkan reputasinya. Pemimpin keempat terus memohon agar nyawanya diampuni, berjanji bahwa klannya akan membawakan batu primordial dalam jumlah tak terbatas. Dia meraih kaki biksu itu dan bersumpah akan selamanya setia sampai akhir zaman. Biksu itu kemudian memberi peringatan keras bahwa hanya ada satu cara agar dia diampuni. Setiap minggu, dia harus datang menerima 3.000 anggrek bulan, dan sebagai gantinya, dia akan menetralkan racun di tubuhnya untuk 1 minggu ke depan. Tetua keempat yang berlutut itu berterima kasih sambil menangis, memuji kemurahan hatinya. Namun, tiba-tiba, dia mulai diselimuti racun pekat dan menampar pemimpin keempat. Dia menggunakan teknik mematikan bernama bayangan bulan. Bukan hanya teknik ini sangat sulit disadari, tapi juga membuat korbannya menjadi sangat kesulitan menggunakan lautan primordial mereka. Dan sekarang, keadaan benar-benar berbalik, karena justru biksu itulah yang harus menyerah, patuh, dan menjadi pelayan selamanya. Namun, biksu itu mengamuk, menggunakan kekuatan fisiknya, murni, dan mendaratkan pukulan telak ke dada pemimpin keempat, menerbangkannya jauh. Sementara para tetua lainnya berteriak,
untuk membunuh iblis ini demi membalaskan dendam klan. Iblis itu benar-benar murka. Tapi sepertinya kekuatannya sedang disegel. Atau setidaknya begitulah seharusnya kan? Karena nyatanya dia menghajar semua orang. Tangan-tangan hancur berantakan. Semuanya terluka parah. Kurasa segelnya gagal total. Dia bergerak menyerang pemimpin keempat. Tapi tepat pada momen itu, dia mematung. Kalian sama terkejutnya denganku kan? Ternyata dia sudah kehabisan energi dan bersumpah akan membalas dendam di masa depan. Dia melompat menjauh dan kabur. Kita kembali ke Fang Yuan yang melihat semua ini dan sekarang tahu keseluruhan ceritanya yang direkam oleh makhluk bernama Gu perekam suara dan visual. Pada dasarnya, sebuah kamera serangga. Dan kini, Fang Yuan mengetahui kebenaran sejarah tentang siapa yang sebenarnya. Lebih kuat dan kebohongan kotor? Apa yang selama ini disembunyikan klannya? Tepat karena alasan inilah, harta karun tersebut tidak pernah diambil. Tidak ada yang menginginkan kekuatan biksu ini, karena akan membongkar fakta bahwa pemimpin keempatlah pengkhianat yang sebenarnya. Dan bagi protagonis kita, ini jauh lebih menguntungkan. Dia memang tidak punya niat membagi harta ini dengan siapapun. Apalagi sekarang. Satu-satunya masalah adalah, ini berarti seseorang mungkin akan tahu. Lalu bagaimana kalau dia ketahuan? Namun, di kehidupan ini, kau tidak akan mendapatkan apa-apa tanpa mengambil risiko. Dengan tekad bulat, dia merobek akar dan batang pohon, bahkan mematahkan tulang belulangnya. Wah, maafkan kerangka itu, nak. Dia menemukan tas kecilnya di sana. Dan parahnya, tas itu miskin abis. Cuma ada 15 batu primordial. Fang membayangkan biksu itu pasti sudah menghabiskan sebagian besar batu yang dimilikinya sebelum mati untuk mencoba pulih. Setidaknya, 15 batu sudah cukup untuk kebutuhannya saat ini. Lucu juga, melihat sebagian besar, Gu di gua itu sudah mati membusuk. Bahkan, bayangan bulan yang merupakan Gu utama yang dipakai biksu itu. Satu-satunya yang bertahan hidup cuma Gu perekam dan Gu arak. Mungkin itu alasannya si Gu arak berkeliaran di luar, mencari energi dan minuman. Dan karena Gu perekam itu cuma merekam sekali dan hanya bisa dipakai sekali. Makanya makhluk itu diam di sana sejak dulu. Dan satu-satunya alasan biksu itu tidak mengonsumsi Gu arak adalah karena itu makhluk tingkat 1 untuk pemula. Namun, bagi Fang Yuan yang baru mulai kultivasi, ini adalah harta karun yang luar biasa mewah. Sekarang, dia berpikir keras. Haruskah dia membocorkan informasi ini ke klan? Dia juga bisa menjual informasi yang didapatnya dari Gu perekam itu ke klan lain. Musuh-musuh klannya pasti rela membayar mahal untuk mengetahui kebusukan yang terjadi. Tapi, manuver ini bakal membuatnya bergantung pada klan baru. Dan di kehidupan kedua ini, dia bersumpah untuk hidup hanya demi dirinya sendiri. Setelah itu, menghirup udara luar. Dia takjub melihat air terjun yang ternyata lebih mirip gua bawah tanah. Sekarang, sangat jelas. Kenapa tidak ada orang klan yang pernah menemukannya? Jelas sekali, ini semua rahasia besar. Tapi sisanya tidak penting lagi. Harta karun biksu itu sudah digali dan dirampas oleh Fang Yuan. Isinya memang sedikit, mengecewakan, tapi tidak apa-apa. Sekarang, dia cuma perlu kembali ke kedai dan memurnikan Gu ini. Selama dia bisa menaklukkannya, dia bakal memenuhi syarat untuk tinggal di asrama akademi. Dan pastinya juga mendapatkan pasokan sumber daya dari klan untuk kultivasinya. Masalahnya, dia cuma bisa tinggal beberapa hari lagi di kedai itu. Karena harganya gila-gilaan, mahal. Setidaknya, sekarang dia punya 17 batu. Masalah selanjutnya berada di tingkat 6. Dia butuh menguras lebih banyak batu dari biasanya untuk naik tingkat. Belum lagi fakta bahwa Gu arak adalah makhluk hidup. Dan yang bernyawa selalu punya hasrat kuat untuk bertahan hidup. Kalau Gu malam biasa butuh 5-8.
batu. Si pemabuk kecil ini bakal menyedot sampai 16 batu. Jelas karena tingkat kelangkaan dan kesulitannya jauh lebih tinggi. Dengan sisa batu ini, percaya deh, kalian pasti tidak sabar lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sini kumpul kawan. Kita saksikan kelanjutan kultivasi yang makin gila ini. Ada peluang bagus memurnikannya. Dengan satu batu tersisa, seseorang mengetuk pintu. Penjaga bar membukanya dengan wajah sangat malas. Jelas, itu si pembuat masalah Fang Yuan yang sedang menatapnya dengan tajam. Pria tua itu merasa canggung, lalu bertanya, apa dia butuh makanan dari dapur? Atau butuh sesuatu yang lain? Fang Yuan tidak peduli. Dia cuma minta disiapkan air panas untuk mandi secepatnya. Pria itu berterima kasih, menyuruhnya kembali ke kamar, dan berjanji akan segera menyiapkannya. Dan saat dia akhirnya mulai pergi, dia bergumam, betapa indahnya dunia jika dia punya bakat menjadi Master Gu. Sang tokoh utama mendengarnya dan setuju dalam hati. Master Gu memang punya bakat khusus dan kekuatan mutlak untuk melampaui manusia biasa. Tapi, harga untuk kekuatan itu sangat mahal. Lucunya, jalur Master Gu ini butuh sumber daya finansial yang luar biasa besar. Dia harus terus melatih Gu miliknya, mencari batu primordial, item tempur, material pemurnian, dan banyak lagi. Semakin tinggi tingkat kultivasi seorang master, semakin banyak sumber dayanya. Tanpa dukungan finansial yang kuat, ini adalah jalan yang sangat amat sulit. Sebatang lilin pun dinyalakan. Pria itu menaruh ember di kamar, lalu pergi. Fang Yuan mandi dengan sangat santai, lalu berbaring sambil memikirkan bahwa sekarang, akhirnya, dia mendapatkan cacing arak sialan itu. Jauh lebih penting dari Gu Cahaya Bulan, karena bisa meningkatkan bakat terpendam masternya. Dia menggenggamnya. Auranya mulai meluas dengan cepat. Dan dia menutup mata. Lautan primordialnya mulai terkuras, dan dia merasa ini sangat menarik. Mengingat dia masih di tahap awal tingkat 1. Tapi, dengan proses memurnikan makhluk gila ini saja, dia akan melesat naik ke level menengah tingkat 1. Dan keuntungan gila ini sungguh tak masuk akal. Dia terus memusatkan seluruh energinya pada cacing kecil yang sedang menggeliat heboh. Sambil menatapnya, perhatikan baik-baik. Bagian ini kawan, Fang Yuan sadar, makhluk sialan ini punya perlawanan mental tingkat dewa. Dia butuh energi 2 kali lipat dibanding menjinakkan cahaya bulan. Tapi, dia siap membayar harga berapapun untuk itu. Lilin terus menyusut cepat. Keringatnya bercucuran. Energi terus menumpuk di sekitarnya. Kini lilin itu hanya tersisa sedikit. Dan cahayanya terus memancar keluar ruangan, sementara dia terus menatapnya lekat. Dan sekarang, dia sadar. Gu ini, mungkin Gu milik Biksu Anggur. Sebuah makhluk legendaris yang dulunya pernah mencapai peringkat 5 mutlak. Tapi setelah bertahun-tahun tanpa nutrisi sedikit pun, makhluk itu melemah drastis. Pantas saja, perlawanannya sangat gila. Dan legenda itu memang benar adanya. Gu unik. Ini telah menemani sang biksu anggur selama berabad-abad. Setelah semua yang dilewatinya, memurnikannya jauh lebih sulit daripada Gu liar biasa. Seandainya Fang Yuan adalah seorang kultivator peringkat 2 atau 3, mungkin butuh 16 batu saja. Tapi yang ini berbeda kelas. Sepertinya butuh minimal 30 batu. Sekarang semuanya jadi jauh lebih kacau dari dugaannya. Masalah utamanya adalah dia menguras begitu banyak energi sampai perutnya keroncongan parah. Dia memutuskan turun untuk makan sambil memutar otak mencari tambahan batu primordial. Namun, tepat saat dia mau menyuapkan makanan, ke mulutnya, Zhang mendadak muncul dan berteriak, mempertanyakan apa yang kakaknya lakukan di tempat kumuh seperti ini. Kenapa tidak pulang? Kenapa malah hidup di penginapan rendahan? Sang tokoh utama mengabaikannya. Dan Zhang lanjut mengamuk, menuntut penjelasan soal apa yang dia lakukan pada Shen Kuai sejak mengunjunginya semalam. Gadis itu terus menangis tiada henti, dan saat dia mencoba menenangkannya, tangisannya malah makin pecah.
Fang Yuan, di sisi lain, hanya menatapnya tanpa peduli sedikitpun dan kembali makan dengan santai. Sementara Zhang terus berteriak marah, menanyakan bagaimana kakaknya bisa menjadi sekejam ini. Shen Kuai sudah melayaninya bertahun-tahun dan dia selalu baik kepadanya. Zhang mengaku paham kakaknya merasa kehilangan arah dan sangat frustrasi. Tapi, meski sang kakak cuma bisa dapat peringkat C, bukan berarti dia berhak melampiaskan nasib sialnya pada orang lain. Kalian dan aku pasti sudah tebak apa yang terjadi kan? Plak! Fang Yuan menamparnya dan membentak. Dasar beban tak berguna! Berani kau memakai nada bicara seperti itu pada kakakmu sendiri? Shen Kuai, itu cuma pelayan keluarga. Kenapa kau berani melawan darah dagingmu sendiri hanya demi gadis rendahan seperti dia? Parahnya, dalam situasi kacau ini, kita bisa memahami keduanya. Meski Zhang ini anak manja, dia sebenarnya ditipu mentah-mentah, tanpa sadar. Sekarang dia kaget luar biasa dan memprotes. Kakak, kenapa kau memukulku? Kau tak pernah memukulku. Namun, amarah perlahan mulai menguasai Zhang. Dia berteriak, aku tahu aku dapat bakat A, dan kau cuma peringkat C, tapi itu murni takdir langit. Bukan salahku, plak. Satu tamparan telak mendarat lagi. Fang Yuan memanggilnya. Adiknya sangat bodoh dan naif. Zhang pasti sudah lupa siapa yang mengurusnya sejak kecil. Saat orang tua mereka meninggal dan hidup menjadi neraka, siapa yang merawatnya? Saat para paman memberi jatah makanan dan pakaian, siapa yang menyerahkan pakaian itu pada Zhang? Saat paman mereka berniat memotong biaya hidup Zhang demi berhemat, siapa yang pasang badan melawan mereka dan meminta tambahan porsi makanan? Semua itu ulahnya demi adiknya. Siapa yang memintakan pelayan khusus untuknya? Siapa yang melindunginya di jalanan dari para preman yang ingin mencelakainya? Sudah tak terhitung lagi pengorbanan yang dia lakukan untuk adiknya, sampai hal itu bahkan tak layak lagi diungkit. Tapi hari ini, bocah itu malah berteriak menentang kakaknya sendiri hanya demi seorang pelayan rendahan. Tapi tidak masalah, dia juga sudah masa bodoh. Karena Zhang sudah membuang silsilah orang tua yang dia miliki dan mengabdi pada keluarga lain. Dia juga bukan lagi kakaknya. Zhang ketakutan dan mencoba membela diri. Berkata, dia tahu Fang Yuan bersikap begitu karena sebenarnya selalu sangat mendambakan kasih sayang sebuah keluarga. Tapi Fang Yuan membalas dingin. Mulai hari ini, mereka bukan saudara lagi. Zhang mau membantah, tapi kakaknya mendekat lalu berbisik menanyakan apakah dia menyukai Shen Kuai. Fang Yuan bilang dia tidak pernah menyentuhnya sedikit pun dan gadis itu masih sangat suci. Beri aku 5 batu primordial. Dan mulai hari ini, dia jadi pelayan pribadimu. Mendengar itu, Zhang langsung terbata mencari. Dan sang tokoh utama menyuruhnya untuk jujur saja. Cinta itu wajar. Dan kalau dia merasa gadis itu tidak sepadan dengan 6 batu, ya sudah lupakan. Zhang memegang kantongnya, mengaku kalau dia tidak punya 6 batu lagi. Cuma tersisa segini. Jagoan kita melihat isinya dan mendapati ada 5,5 batu akibat pengeluaran adiknya untuk cahaya bulan. Tapi ini sudah cukup untuk mendekatkannya pada target utamanya. Jadi, dia mengambilnya dan menyuruh adiknya, "Enya." Zhang masih mau bicara, tapi Fang Yuan mengancam jika dia berubah pikiran. Dia bakal menyesal seumur hidup. Jadi sebaiknya cepat lenyap dari hadapannya. Zhang pergi. Diam-diam, dia keluar dan tersenyum bodoh demi mendapatkan Shen Kuai. Jadi, apa yang kita berdua pelajari hari ini? Tinggalkan suka agar Mamoru terus meracik konten yang super gila. Nyalakan lonceng notifikasi ajaibnya untuk pelanggan, dan sampai jumpa kawan.